underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyarankan agar perlindungan tempat ibadah dari paham radikalisme dilakukan di seluruh rumah ibadah. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ini sensi. Kalau udah bicara rumah ibadah itu perlu diawasi, sensi. Jadi memang, tapi mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita akui. Ya, bahwa selama ini yang terjadi gerakan-gerakan atau teroris yang terjadi di Indonesia, teror itu kan, itu kan kebanyakan itu kan memang asal muasalnya itu dari golongan-golongan yang sering-sering meneriakkan yel-yel keagamaan. Misalnya jihad, misalnya apa gitu kan, itu kan sering sekali itu. Ya, ngebom di sana di sini, ternyata sepertinya kok dari apa yang dia kenakan, apa yang dia teriakkan, semboyankan itu sepertinya kok termasuk aliran-aliran radikal yang dari agama tertentu. Maka pemerintah Indonesia itu juga mikir, ini gimana ya? Gejala ini sudah lama sekali kan, dimulai dari bom Bali itu yang hebat itu kan sudah 20 tahun ya, bom Bali. Itu kok sepertinya itu ada gejala-gejala, atau kalau dipotret itu ya dari tempat sanalah radikalisme itu digembar-gemborkan. Dan rupanya pemerintah sudah juga melakukan studi banding menuju ke negara Arab sana, ke Kuwait, ke Saudi Arabia, ya, juga melihat tetangga kita negara Islam dari Malaysia, terus melihat tetangga kita Singapura, ya, juga ke beberapa tempat, ya. Nggak usah diomongin di Tiongkok ya, itu udah pasti itu ya, bahwa ternyata mereka juga melakukan yang namanya supervisi terhadap rumah-rumah ibadah. Ya, mereka juga khawatir bahwa teroris itu brainstorming melalui ajaran-ajaran agama yang disesatkan. Ya, jadi kuliah-kuliah atau khotbah-khotbah di dalam rumah ibadah itu sering diselewengkan. Ya, untuk menjurus ke arah-arah yang radikal, anti gerakan ini, nggak mau seperti ini, nggak begini, ya. Jadi dengan ajaran-ajaran yang sesat, ya, yang tidak seperti apa yang sesungguhnya ada di dalam pelajaran agama itu, termasuk di dalamnya itu intoleran, ya, mengkafir-kafirkan orang, ya, juga memberikan jalan kekerasan. Ada yang ngomong tuh darahnya halal, macam-macam itu ya. Kalau kita dengar itu juga memang mengerikan. Wah, ini kalau yang khotbah seperti ini, terus yang dengarkan itu kebetulan ya pengetahuannya atau pendidikannya itu agak kurang, ini bisa termakan ya. Terbukti kalau kita lihat itu bekas orang-orang teroris yang sudah sadar, yang mengeluarkan testimoni di channel-channel YouTube itu, kita juga tahu kan memang demikian hebatnya orang mempengaruhi ya. Jadi orang-orang radikal itu mempengaruhi orang-orang yang pengetahuannya kurang jelas, atau bagaimana, itu sangat membahayakan. Apalagi itu kemarin pejabat kita mengatakan bahwa di Kalimantan itu ada memang sering ceramah-ceramah dari tempat ibadah itu memang isinya tuh seperti itu terus. Maka punya ide pemerintah kalau tempat ibadah itu harus diawasi. Karena di sana terlalu bebas untuk mengutarakan pendapat yang bisa membahayakan keamanan negara. Dan malah ada ide bahwa ini zaman dulu sudah ada itu, bahwa ustadz-ustadz yang mau memberi ceramah di masjid itu harus disertifikasi. Memang ini benar nggak ini ustadznya, ngomongnya tuh benar atau tidak. Nah, ini yang harus dipikirkan ya. Nah, waktu itu sempat keluar ide seperti itu kan juga banyak pertentangan. Ya, jadi itu sepertinya kok jadi nggak jadi jalan lagi ya. Tapi sekarang ketangkap lagi banyak sekali tuh
sel-sel teroris itu membuat bom sendiri macam-macam, ketangkap kemarin tuh ya. Baik di Jakarta, Bekasi, Solo, juga Jawa Timur, itu kan membahayakan. Betul. Lampung, ya. Jadi maka ini memang perlu dikaji dengan betul-betul. Ya, kalau selama ini dilepas ya sekarang harus diawasi. Jangan loss tapi harus diawasi. Ya, seperti kalau kita banyak mendengar itu seperti di negara di Tiongkok itu bahwa agama bebas, silahkan. Tetapi agama tidak boleh melakukan politik pragmatis. Ya, tidak boleh menyinggung-nyinggung politik. Harus dipisahkan betul-betul antara agama dan negara. Jadi agama itu tidak boleh melanggar aturan-aturan dari negara. Jadi boleh jalan, silahkan, asal you tidak berpolitik, tidak membuat kacau, tidak mengganggu keamanan, dijalankan silahkan. Tapi kalau berani melanggar aturan-aturan dari negara, maka dia akan ditindak. Tidak peduli itu agama manapun, ya. Nah, sebetulnya Indonesia kalau memang harus menjaga keamanan dari teroris, ya langkah-langkah ini harus dicoba supaya rakyat kita itu jangan kena indoktrinasi yang bisa menjurus ke arah teroris. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.